warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifirika dari kelas 6B Studi Al-Quran. Pada video ini akan menjelaskan mengenai kemukjizatan Al-Quran. Sebelum kita melangkah ke dalam penjelasan yang lebih dalam mengenai kemukjizatan Al-Quran, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu mukjizat. Mukjizat berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ajaza, yang artinya adalah lemah atau melemahkan atau menjadikan lemah. Sehingga mukjizat dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang luar biasa yang menjadikan manusia lemah atau tidak mampu mendatangkan yang semisalnya. Quraisy Shihab mengartikan mukjizat sebagai suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang didatangkan melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi, sebagai bukti kenabiannya. Mukjizat ini ditantangkan kepada orang yang masih ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu mendatangkannya. Jadi, mukjizat difungsikan untuk melegitimasi eksistensi para nabi dan rasul sebagai utusan Allah. Allah menguatkan mereka dengan mukjizat-mukjizat. Mukjizat-mukjizat tersebut ditantangkan kepada pembangkangnya untuk mendatangkan hal yang serupa jika mereka tetap tidak mau beriman. Nah, Al-Quran itu sendiri adalah salah satu dari mukjizat-mukjizat tersebut yang didatangkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang abadi, yang tidak habis atau berhenti bersamaan dengan wafatnya beliau. Tantangan bagi pengingkarnya terus berlaku sepanjang zaman. Ketidakmampuan manusia sampai hari ini untuk mendatangkan semisal dengannya merupakan mukjizat yang luar biasa menakjubkan. Para pakar agama Islam ada yang membagi kemukjizatan Al-Quran menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah isyarat ilmiah, keunggulan tata bahasa, dan yang terakhir adalah pemberitaan gaib. Di dalam aspek ilmiah ada beberapa poin-poin yang menjadi suatu mukjizat di dalam Al-Quran. Namun dalam video ini saya akan membahas beberapa saja, yaitu asal mula alam semesta, langit yang diluaskan, makhluk hidup berasal dari air, cahaya bulan, dan yang terakhir gunung yang berjalan. Oke, yang pertama adalah asal mula alam semesta. Dari hasil pengamatan para ahli, mereka mengindikasikan bahwa awalnya seluruh alam semesta hanyalah sebuah nebula primer, yaitu asap yang berisi gas pekat dan panas. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam Quran surat Fussilat ayat 11 yang artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap. Karena bumi dan langit berasal dari asap yang sama, disimpulkan bahwa awalnya bumi dan langit merupakan satu kesatuan yang terhubung. Lalu dari asap yang sama ini mereka membentuk dan berpisah. Hal ini meyakinkan para ilmuwan terhadap kebenaran teori Big Bang. Teori Big Bang adalah teori bahwa alam semesta ini berasal dari satu kesatuan yang kemudian meledak dan berpisah. Teori ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu yang kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan yang kedua adalah isyarat ilmiah yang berjudul langit yang diluaskan. Pada 14 abad yang lalu, ketika ilmu pengetahuan astronomi masih sangat terbatas, di dalam Al-Quran telah dinyatakan di dalam surat Al-Azriyat ayat 47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Jadi telah tertulis di dalam Al-Quran bahwa alam semesta itu diluaskan atau berkembang. Saat ini para ilmuwan telah menemukan bukti-buktinya.
Para ilmuwan menamai fenomena ini dengan sebutan The Expanding Universe. Menurut teori ini, alam semesta terus berkembang ke segala arah. Teori ini dicetuskan oleh Alexander Friedman, seorang fisikawan asal Rusia, dan seorang ahli kosmologi asal Belgia yang bernama Georges Lemaitre pada awal abad ke-20. Pada tahun 1929, teori ini berhasil dibuktikan oleh Edwin Paul Hubble. Beliau melakukan pengamatan angkasa dengan menggunakan teleskop pada sebuah observatorium di wilayah Mount Wilson, California, Amerika Serikat. Hubble menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus menjauh satu sama lain. Semakin jauh letak sebuah galaksi dari bumi, semakin cepat gerakannya sehingga ada yang memiliki kecepatan 100.000 km per detik. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan. Ini terdapat di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-18. Jadi, langit yang kita lihat selama ini sebenarnya semakin tinggi dan akan terus berkembang ke segala arah. Dan yang ketiga adalah cahaya bulan. Masyarakat peradaban kuno meyakini bahwa bulan memancarkan cahayanya sendiri. Sekarang kita semua telah tahu bahwa ternyata cahaya bulan bukan tidak memancarkan cahaya sendiri, melainkan cahaya bulan hanyalah cahaya pantulan. Hal ini didapat dari hasil penelitian para ilmuwan dengan menggunakan peralatan yang modern, sehingga terkumpul bukti-bukti tak terbantahkan bahwa cahaya bulan adalah cahaya matahari yang dipantulkan. Namun fakta ini sesungguhnya telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam waktu 1400 tahun yang lalu, di dalam firman Allah di surat Al-Furqan ayat 61 yang artinya, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan ia menjadikan juga padanya matahari atau siroj dan bulan yang bercahaya atau munir. Jadi di dalam Al-Quran, matahari disimbolkan sebagai siroj, yang berarti sebuah obor, atau sebagai wahaj, yang berarti lampu yang bersinar terang, atau sebagai dia yang berarti sinar kemuliaan. Ketiganya cocok untuk menggambarkan matahari karena ketiganya menghasilkan cahaya atau panas dari diri mereka sendiri. Namun, bulan di dalam Al-Quran disimbolkan dengan kata munir, yang berarti badan yang memberi cahaya atau nur. Penggambaran Al-Quran ini sangat tepat di mana bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri tetapi hanya memantulkan cahaya matahari. Jadi tidak satu kali pun Al-Quran menyebut matahari sebagai nur atau munir, dan tidak sekalipun bulan disebut sebagai siroj, wahaj, atau dia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengetahui perbedaan alamiah antara cahaya matahari dan cahaya bulan. Dan yang keempat adalah gunung berjalan. Jika kita perhatikan sepintas, gunung-gunung selalu berada pada tempat yang sama. Namun sebetulnya gunung-gunung itu bergerak. Ilmu pengetahuan modern telah menemukan bukti bahwa gunung bergerak bersama dengan lempengan-lempengan benua. Alfred Wegener, seorang ahli meteorologi asal Jerman, telah menyatakan bahwa seluruh benua awalnya merupakan satu daratan yang sangat besar yang terpecah menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. Para ilmuwan menyebutkan bahwa rata-rata lempengan daratan bumi bergerak 4-7 cm setiap tahunnya. Selain itu, dengan menggunakan alat-alat canggih seperti satelit dan pesawat luar angkasa, para ilmuwan telah memberikan bukti-bukti melimpah bahwa planet bumi ini bergerak pada porosnya dengan kecepatan 1670 km per jam, di mana segala yang ada di bumi ikut bergerak, termasuk pula gunung-gunung. Namun, 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum para ilmuwan menemukan fakta tersebut, firman Allah SWT dalam Quran surat An-Naml ayat 88 telah menyatakan bahwa gunung-gunung tersebut bergerak atau berjalan. Firman-Nya adalah sebagai berikut, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan.
Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemukjizatan dalam aspek ilmiah yang selanjutnya adalah makhluk hidup terbuat dari air. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Allah juga berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan kedua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 54 Allah berfirman yang artinya, dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Saat ini para ilmuwan telah memiliki peralatan canggih seperti mikroskop, sehingga mereka kini dapat mengetahui bahwa sel termasuk unit paling mendasar yang ada di dalam tubuh manusia, yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Sebagian besar sel berisi sitoplasma, dan sitoplasma 80%-nya terdiri dari air. Para ilmuwan juga menyatakan bahwa kebanyakan makhluk hidup mengandung 50% sampai 90% air, dan setiap makhluk hidup membutuhkan air untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dari sini kita dapat merenungi dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui semua ini. Padahal beliau hidup 1400 tahun yang lalu, sebelum peralatan canggih yang digunakan para ilmuwan ini ada. Ini semua karena Al-Quran bukan hasil pikiran Rasulullah SAW, melainkan wahyu Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Kemukjizatan Al-Quran yang selanjutnya adalah dari aspek keindahan bahasa. Kemukjizatan Al-Quran dari segi inilah yang pertama kali ditujukan kepada masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW. Mereka para masyarakat Arab terkenal sebagai ahli sastra dan pidato, serta amat mahir dalam aspek kebahasaan. Namun demikian, tidak ada satupun dari mereka yang sanggup mendatangkan semisal Al-Quran. Hal ini telah dibuktikan oleh tokoh-tokoh sastra dan gembong-gembong ahli pidato yang fasih dan gamblang seperti Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, dan sastrawan lain yang terkenal. Adapun keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri dapat dirasakan pada nada dan langgamnya yang mempesona, susunan kata yang singkat, padat, syarat makna, dapat memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan, memuaskan akal dan jiwa, serta keindahan dan ketepatan maknanya. Hal ini menunjukkan bahwa kebahasaan Al-Quran memenuhi kriteria umum keindahan bahasa, bahkan lebih dari itu semua, karena Al-Quran bukanlah kitab sastra, namun kitab hidayah yang di dalamnya terkandung nilai sastra yang sangat tinggi. Al-Quran, jika seseorang membaca atau mendengarkannya di surat manapun, pasti ia akan menemukan keindahan tersebut, bahkan terkadang mungkin dapat membuatnya menangis atau bersuka cita. Yang selanjutnya adalah kemukjizatan Al-Quran dalam aspek pemberitaan gaib. Ada beberapa berita gaib dalam Al-Quran seperti berita kemenangan Romawi atas Persia, reruntuhan Iram, dan tubuh Fir'aun yang diselamatkan. Salah satu dari pemberitaan gaib yang tertulis di dalam Al-Quran adalah mengenai seorang Fir'aun dari Mesir yang bernama Menerpath, anak dari Ramses kedua. Menurut catatan sejarah, Raja Mesir ini ditenggelamkan di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Sebelum diwahyukan, satu-satunya sumber kisah ditenggelamkannya Fir'aun berasal dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya dari bagian kitab Keluaran atau Exodus. Tetapi ketika Al-Quran diwahyukan, sebuah informasi lain tentang kisah ditenggelamkannya Fir'aun dinyatakan, yaitu mengenai diselamatkannya tubuh Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 92 yang artinya,
Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi pada saat ayat ini diwahyukan, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa tubuh Fir'aun yang telah tenggelam di laut masih utuh. Hampir 1400 tahun kemudian fakta ini baru terungkap. Pada tahun 1898, Profesor Loret adalah ilmuwan pertama yang menemukan mumi yang telah diawetkan. Mumi ini berasal dari zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi selama 3000 tahun mumi ini terbungkus di dalam makam nekropolis Tebes. Kemudian pada tanggal 8 Juli 1907, seorang ilmuwan lain bernama Elliot Smith membuka mumi ini untuk sebuah penelitian ilmiah. Penelitiannya membuktikan bahwa mumi yang ditemukan Profesor Loret adalah benar jenazah Fir'aun yang mengenal dan mengejar Nabi Musa alaihi salam. Kemudian pada tahun 1975, Dr. Maurice Bukeli, seorang ahli bedah asal Prancis, membuat penelitian terperinci terhadap mumi Fir'aun. Temuan-temuan yang luar biasa itu membuat Dr. Maurice Bukeli mengakui keluar biasaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, sejak abad ke-7, Al-Quran telah menyatakan bahwa tubuh Fir'aun telah diselamatkan untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Dan ini terbukti pada abad ke-19 ketika para ilmuwan menemukan fakta konkret dari berita ini. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang maha mengetahui. Di dunia ini tidak ada kitab lain yang seperti Al-Quran. Sekian penjelasan saya mengenai kemukjizatan Al-Quran. Terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.